Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari keadilan Allah Jalla wa Ala, di khutbah yang pertama Allah memberikan highway to heaven dengan pernikahan bagi seorang putri ataupun dari seorang kaum Hawa. Di saat menikah, maka dipermudah baginya jalan menuju surga. Dan dari hikmah Allah juga sebaliknya. Justru dengan perempuan menikah bisa menjadi perempuan penyebab masuk api neraka dengan mudah. Maka lebih baik menjomblo daripada menikah dengan suami, tapi justru menikah dengan suami ini menyebabkan dia jalan pintas untuk terjun bebas menuju kerak api neraka. Maka telah datang hadis, justru pernikahan menjadi bumerang, mencelakakan bagi perempuan itu sendiri jika dia tidak amanah di dalam pernikahannya. Maka telah datang hadis yang menyebutkan bahwa perempuan akan mudah masuk kepada api neraka dikarenakan pernikahan. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Wa tafarrada bihi Muslim, berkesendirian Muslim dari Abdullah ibni Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada para perempuan, "Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna wa taktsurnal istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Maka wahai para perempuan, banyaklah beristighfar dan banyaklah bersedekah. Untuk apa? Karena aku melihat api neraka full house, api neraka dipenuhi oleh para perempuan. Di sini Nabi menjelaskan bagaimana api neraka penuh dengan perempuan dan akan menjelaskan sebabnya. Faqalat imra'ah, maka berkata perempuan, Fama dabina ya Rasulullah, apa yang kami lakukan oleh para perempuan wahai Rasulullah? Mereka para perempuan banyak masuk kepada api neraka seperti yang kamu lihat. Maka Nabi menjawab, dan ini semuanya karena pernikahan. Taksurnal la'na wa takfurnal ashir. Adapun lafaz yang pertama, karena kalian tidak banyak dari kalian yang menyelamatkan lisan-lisan kalian dari melaknat, dari mencela, dari menyebarkan keburukan, isya'ul fahisyah, menyebarkan khobar-khobar yang buruk kepada orang lain yang dirahasiakan, maka tidak menjaga lisan. Maka ini yang pertama. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Jabir dan Abi Hurairah, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, agar dia mengucapkan kebaikan ataupun dia diam. Maka pepatah mengatakan the silent is gold, bahwa diam adalah emas. Dan artinya bahasa Indonesianya adalah diam adalah emas. Maka di dalam bahasa Arab as-sumut az-zahabi, maka diam adalah emas kapan? Di saat dia membuka mulutnya, justru malah menyebabkan dia masuk kepada api neraka. Maka di sini sebab yang pertama, taksurnal lakna, mudah untuk mencela, mudah untuk melaknat, dan mudah untuk bergibah dan namimah. Dan ini penyakit dari perempuan yang mudah menyebarkan perkara-perkara yang dirahasiakan
untuk disebarkan dan membuat buruk orang yang melaksanakannya dengan gibah dan namimah dan sebagainya. Dan yang kedua, takfurnal ashir. Dan ini poin pendalilan juga. Takfurnal ashir adalah dia kufur nikmah atas saudara, atas suaminya. Yang mana dia menikah dengan seorang suami, apalagi suami yang soleh, apalagi suaminya seorang da'i ilallah, apalagi suaminya seseorang yang mengajak kepada kebaikan kepada Allah, kemudian memberikan dari hak-hak suami istri, mulai dari sandang, pangan, dan papan, dan kebahagiaan diranjang dari batiniah yang menyebabkan mempunyai anak. Semua ini adalah kebaikan yang diberikan oleh seorang suami. Maka kemudian dia kufrun nikmah, kemudian dia kufur kepada kenikmatan suaminya. Maka suaminya di sini memberikan kewajiban-kewajiban kepada istrinya, namun istrinya di sini tidak mensyukuri nikmat dengan kufur kepada nikmat. Maka ini pun kata Nabi, min asbab kasratun nisa dukhulan ilan nar. Maka ini pendalilan yang pertama, bahwa perempuan menjadi full house. Api neraka itu dipenuhi oleh perempuan. Kenapa? Sebabnya karena mereka menikah. Karena tadi disebutkan takfurnal ashir. Maka kalimat takfurnal ashir tidak berlaku bagi perempuan jomblo. Karena makna takfurnal ashir, dia kufur kepada kenikmatan suaminya. Maka di sini jomblo perempuan lebih baik daripada perempuan menikah, namun dia kufur kepada suaminya. Dan takfurna lakna, dia justru dengan menikah malah menyebarkan keaiban suaminya di depan tetangga-tetangganya, atau kepada mertuanya, atau kepada ibunya, atau kepada saudara-saudaranya dan yang lainnya. Ini pun penyebab dari perempuan masuk kepada api neraka karena nikah. Dan di sana ada sebab yang ketiga, di mana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya dari jalan Ismail ibnu Ulayyah an Ayyub as-Sikhtiyani dari Abu Kilabah dari Abu Asma an Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di hadis Thauban wa isnaduhu sahih, semua rijalnya thiqat, disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyuma imra'atin talabat talaq bi ghairi ma ba'sin lam tarih raihatal jannah. Maka barang siapa seorang perempuan yang mana dia menjadi suami, menjadi istri dari suaminya, ini pun menjadi pendalilan bahwa pernikahan menjadi bumerang. Karena tidaklah seorang perempuan yang meminta tolak kepada suaminya biduni mabaksin, tanpa sebab. Dan kalimat biduni mabaksin tentunya tanpa sebab, dari sebab-sebab yang disyariatkan di dalam Islam, dari kedzaliman kepada istrinya, ataupun dari perkara-perkara yang ma'ruf di kalangan dunia dan manusia, perkara yang menyebabkan kepada tolak. Maka makna tanpa sebab di sini, di mana seorang suami memberikan hak-haknya dan memberikan kebahagiaan sandang pangan dan papan dan diranjang, dan bahkan memberikan anak-anak yang baik, maka kemudian si perempuan ini meminta perpisahan tanpa sebab yang tidak syar'i. Maka apa kata Nabi? Lam tarih raihatal jannah, maka mencium bau surga saja tidak pantas bagi perempuan ini. Dan di beberapa riwayat disebutkan lam tarih raihatal jannah illa min sab'i alfi amin. Maka tercium bau surga itu sangat jauh ciumannya, sampai kepada 70 tahun. Maka mencium bau surga pun
Allah jauhkan dari perempuan ini. Karena apa? Karena perempuan di saat dia meminta tolak tanpa sebab, ini memberikan mafsadah bagi berbagai pihak. Terutama pihak suami tersebut. Yang mana suami tersebut secara ikhlas memberikan apa saja kepada istrinya, maka seperti dikhianati. Dan juga memberikan anak-anak, maka mempunyai anak banyak, kemudian dengan mudahnya dia melepaskan diri dari suaminya tanpa sebab. Maka akan hancur berantakan dari anak-anak menjadi anak-anak yang terjauh dari keluarga yang baik. Jauh dari bapaknya, jauh dari ibunya, hidup dengan kakek neneknya misalnya. Ini dikarenakan tadi perempuan yang tanpa sebab. Dan ini juga masuk kepada perkara yang disebutkan di pelajaran yang lalu, takfurnal asir, bahwa dia kufur kepada kenikmatan suaminya. Suaminya tidak kurang apa, kemudian dia meminta tanpa sebab. Maka di sini di dalam hadis yang sahih telah kami sebutkan, permasalahan pernikahan bisa menyebabkan perempuan highway to heaven, jalan pintas kepada surga. Maka az-zawaj tuaddi bisuhulah ilal jannah, wa kadzalika az-zawaj akan menyebabkan jalan pintas, shortcut to the hellfire, kepada kerak api neraka. Maka kita meminta kepada Allah Jalla wa ala di dalam doa, as'alullahal karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana Indonesia wa biladal Yaman wa bilad Filistin. Allahumma hafadna min kulli su'in wa makruh wa min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Pertama, kita mendoakan negeri kita NKRI tercinta dan juga negeri Yaman dan negeri Filistin, agar Allah menjauhkan semua keburukan dari tiga negeri ini dan menjauhkan fitnah-fitnah yang besar dan yang kecil dari negeri kita. Dan yang kedua, kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Allahumma hafadh wulata umurina warsudhum ila tariqir rusd. Maka kita doakan, wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami, Pak Jokowi beserta staf kementeriannya, dan juga anggota MPR dan DPR yang di pusat dan daerah. Kami sebagai dai Ahlussunnah mendoakan mereka semua agar mereka dalam keadaan selalu dalam bimbingan hidayah-Mu, wahai Allah, sehingga rules dan komitmen dan undang-undang yang dibuat oleh mereka akan selalu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami rakyat kecil yang diperintah taat kepada pemerintah, kami taat kepada mereka dalam keadaan mereka taat kepada Allah, sesuai ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatilah ke Allah dan Rasulnya dan pemimpin kalian. Maka yang ketiga, kami mendoakan bahwa ma'had kita Muqbil Al-Wadi'i dibuat dengan sistem free of charge. Maka kita meminta kepadamu ya Allah, agar ma'had ini yang gratisan ini, dan kita berazam juga dari santri-santri kita akan kita kirimkan ke Yaman. Maka Engkau mudahkan wahai Allah dari biaya operasional dakwah yang gratisan ini, dan juga Engkau mudahkan bagi santri-santri kami yang baik dan yang beradab dan yang cerdas untuk dimudahkan melanjutkan ke negeri Yaman. Dan juga kami memohon kepadamu wahai Allah, berikanlah orang-orang yang membantu dakwah gratisan ini, baik dengan pemikiran, baik dengan mengajar, dengan ikhlas, dan juga orang-orang yang di belakang layar, yang underground, bahkan di bawah tanah, yang menginfakkan harta-harta kepada ma'had ini. Kami meminta kepadamu ya Allah agar mereka semuanya dijayakan di dunia dan di hari akhirat dengan pahala-pahala yang besar. Sesuai ucapanmu di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka barang siapa yang menolong agama Allah, menolong dakwah,
dengan membantu, mengajar, membantu dengan pemikiran, membantu dengan dana operasional dakwah, maka wahai Allah, kami meminta kepadamu agar dijayakan mereka orang-orang yang menolong agamamu dan menjadi kaya raya, jaya raya, seperti janjimu, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya dan akan menguatkan pondasi-pondasi kejayaan, kekayaan di muka bumi ini. Maka yang terakhir kami berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.